Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujud zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya roja, yaitu rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Bersandar mestinya hanyalah kepada Allah, bukan kepada amal. Sebab makna roja itu sendiri dalam istilah khusus artinya adalah mengharapkan kedekatan hanya kepada Allah, taqarrub ilallah, bukan mengharap itu seperti orang yang berbuat salah kemudian dia berharap menjadi baik, bukan orang yang gagal dalam menunaikan cita-cita kemudian dia berharap untuk tidak gagal lagi, bukan orang yang melakukan dosa kemudian dia berharap ampunan. Tapi yang dimaksud raja adalah orang-orang yang mengharapkan kedekatan dirinya kepada Allah semata-mata. Maka dosa dengan rahmat Allah diampuni oleh Allah. Gagal dengan rahmat Allah maka dikabulkan oleh Allah menjadi sukses. Dan salah yang disandarkan kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dengan rahmat Allah, maka Allah mengampuninya. Kalimat wujud zalal artinya adalah segala wujud itu pasti akan hancur, termasuk wujud dunia dan seisinya, bahkan termasuk wujudnya amal-amal kita. Amal itu tidak bisa disandarkan karena bagian dari wujud zalal, yaitu wujud yang pasti hancur. Amal-amal soleh itu adalah hadiah dari Allah kepada kita, sehingga terjadilah perbuatan baik pada diri kita, sedangkan diri kita semata-mata adalah objek yang dijadikan oleh Allah untuk terjadinya perbuatan baik. Apabila ini tidak paham dan orang masih memaksakan pengertiannya sendiri, maka dia akan dihancurkan oleh amalnya sendiri, sekalipun amal-amal itu pada tingkatan yang sempurna kebaikannya dengan ilmu-ilmunya. Pasti dia akan ditimpa oleh amalnya itu sendiri, sebab sandarannya tidak kokoh. Kalau sandarannya adalah Allah, tempat kembalinya roja, maka tidak diingkari bahwa amal-amal soleh itu menjadi kekuatan karena sandarannya kepada Allah semata-mata. Amal soleh menjadi kebaikan yang sempurna karena sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun amal soleh itu sedikit. Karena sandarannya kuat, maka yang sedikit itu menjadi barokah,
menjadi manfaat yang banyak bagi kehidupannya dunia maupun akhirat. Dikhawatirkan kalau seseorang itu menyandarkan pada amalnya, sekalipun amalnya itu sempurna dalam kebaikan dan sempurna dengan ilmu-ilmu dalilnya, justru dia akan roboh dengan amal-amal yang seperti itu, dengan pemahaman yang seperti itu. Sementara harapan kepada Allah semata-mata, amal yang sempurna kebaikannya menjadi lebih baik di sisi Allah. Kalau kebaikan itu kembali di sisi Allah, maka Allah akan menyempurnakan manfaat amal-amal itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang banyak, bahkan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ini rahasia yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kaidah yang pertama, pada pasal yang pertama ini, bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada amal. Pemahaman yang seperti ini akan mengantarkan kepada betapa sempurnanya kemurahan Allah yang memberikan amal itu kepada kita, dan betapa sempurnanya manfaat amal itu pada diri kita, dan betapa sempurnanya Allah itu menjadikan diri kita yang dititipi oleh Allah, yang diberi hadiah oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan amal dari sisi Allah. Amal-amal seperti ini tidak hanya kita petik buahnya di akhirat, tapi juga di dunia dengan sebutan fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan dunia, sebagai bagian kecil dari wafil akhirati hasanah, kebaikan-kebaikan akhirat. Dan mudah-mudahan ini menjadi paham yang mengantarkan kita kepada hakikat yang sesungguhnya, siapa diri kita yang sebenarnya dalam hal beramal dan berbuat baik. Demikian, terima kasih. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.